Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMP, khususnya SMP Insan Cendekia Ar-Rasyid, dan juga anak-anakku sekalian yang sedang menonton video ini, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan materi pembelajaran, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 9 pada bab 7. Yang mana yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu materi tentang beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Ya, anak-anakku sekalian, tentu saja kita semua pernah mendengar ataupun mungkin sering mendengar apa itu qada, apa itu qadar, dan juga takdir ya. Nah, tapi seringkali kita semua itu keliru dalam arti memberikan pemahaman terhadap pengertian qada, pengertian qadar, dan juga pengertian takdir. Nah, yang pertama di sini akan dijelaskan pengertian qada, qadar, dan takdir. Yang pertama, pengertian secara bahasa. Secara bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu bisa berarti hukum, keputusan, ketetapan, dan juga kehendak. Kemudian yang kedua, qadar. Nah, qadar dan takdir itu bahasa Arabnya sama ya, qadaro. Hanya saja kalau takdir itu bentuk dari masdarnya, sedangkan qadar adalah kalimat asalnya. Nah, qadar secara bahasa atau secara lugat artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan dari sebuah kehendak atau keinginan. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwasanya qada itu adalah hukum atau keputusan atau ketetapan, sedangkan qadar atau takdir adalah bentuk realisasinya atau bentuk perwujudannya. Nah, sekali lagi, qada adalah ketetapannya, sedangkan qadar atau takdir adalah perwujudannya. Nah, untuk selanjutnya supaya lebih paham lagi, pengertian qada dan qadar atau takdir secara istilah atau terminologi. Qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali. Nah, di sini zaman ajali adalah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Nah, untuk anak-anakku sekalian, jadi tadi secara bahasa qada adalah hukum atau ketetapan, sedangkan menurut istilah qada adalah segala sesuatu yang menjadi hak ataupun ketetapan Allah yang ditetapkan oleh Allah sejak zaman ajali. Kapan zaman ajali itu? Yaitu sejak pertama kali manusia diciptakan oleh Allah ya. Jadi dulu kita ada di alam ruh, di satu tempat yang sama dengan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi ruhnya itu diciptakan bersamaan oleh Allah. Kemudian kita dikumpulkan dalam satu tempat dan kita di sana ditentukan ketentuan hidup kita, takdir kita, qada kita ditentukan di sana. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, maka makhluk-makhluk itu akan bertahap lahir ke dunia, mengalami kematian, mendapatkan rezeki dan sebagainya, itu akan bertahap. Nah, itu ya, tahapan-tahapannya tersebut disebut sebagai qadar. Maka di sini qadar adalah perwujudan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluk dalam ukuran bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya atau ketentuannya. Ya, jadi qada itu adalah ketetapan Allah, sedangkan qadar adalah bentuk perwujudan atau implementasinya dari ketetapan yang tadi. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari sini bahwasanya perbedaan qada dan qadar. Qada adalah segala bentuk ketetapan Allah terhadap semua makhluknya sejak pertama kali makhluk tersebut diciptakan oleh Allah, yaitu dari zaman azali. Sedangkan qadar atau takdir adalah implementasi atau bentuk perwujudan dari segala yang ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Jadi misalkan Allah menetapkan kita akan lahir pada tanggal 1 Januari misalkan, maka kita lahir pada tanggal 1 Januari itu. Nah, ketika kita lahir itu adalah qadar Allah, sedangkan ketetapan Allah atau qadanya dulu sudah ditetapkan oleh Allah ya. Untuk selanjutnya, dalil tentang qada dan qadar. Yang pertama, dalil dari Al-Qur'an. Oke, anak-anakku sekalian bisa dibuka Al-Qur'annya atau tafsirnya ya. Di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu apapun melainkan pada sisi kami. Nah, kami di sini Allah ya. Khasanahnya, dan kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran tertentu. Jadi bisa kita simpulkan dari Al-Quran surah Al-Hijr surat ke-15 ayat ke-21 bahwasanya Allah tidak akan menurunkan ataupun menghendaki suatu kejadian di muka bumi ini tanpa ukuran yang pasti dari beliau atau dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ukuran yang pasti, tanpa sesuatu yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendaknya maka tidak akan terjadi sesuatu di muka bumi ini. Artinya semua yang terjadi di dunia ini, mau yang baik menurut kita, yang buruk menurut kita, semuanya terjadi atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah dalam qadanya. Ya, kemudian diimplementasikan, diwujudkan dalam qadarnya. Untuk selanjutnya, ya, dalil tentang qada dan qadar dari al-hadis. Kalau yang tadi dari Al-Quran, yang kedua sekarang dari al-hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Nah, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Nah, jadi ini sangat menarik ya. Jika sesuatu menimpamu, maka janganlah mengatakan seandainya aku melakukannya, niscaya akan demikian dan demikian. Tetapi ucapanlah sudah menjadi ketentuan Allah dan apa yang dikehendaki pasti terjadi. Jadi maksud dari hadis ini adalah misalkan seperti ini. Misalkan pagi-pagi kita jatuh ya di jalan. Nah, kemudian kita mengatakan andai saja tadi pagi saya tidak lewat ke situ, maka tidak akan jatuh. Nah, jangan pernah mengatakan hal seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan hal seperti itu, artinya kita tidak percaya dengan qada Allah, tidak percaya dengan takdir dari Allah gitu. Maka kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, jangan mengucapkan hal-hal yang negatif sampai mengemukakan kemarahan sebagai bentuk penyesalan. Cukup kita mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini semua atas kehendak Allah, takdir Allah, sehingga semuanya bisa terjadi ya. Ya. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu kita pahami, anakku sekalian. Takdir atau qadar itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada qadar mu'allaq atau takdir mu'allaq. Yang kedua ada qadar mubrom atau takdir mubrom. Perbedaannya, yang pertama qadar mu'allaq adalah sesuatu yang digantungkan takdir Allah atau ketetapan Allah yang mengikuti peran ataupun usaha manusia. Jadi begini, ada ketetapan Allah yang ditetapkan kepada semua makhluk Allah, tapi digantungkan ataupun tergantung pada usaha yang dilakukan oleh manusia. Contoh, firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali merekalah yang berusaha merubah ataupun mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, Quran surat yang ke-13. Nah, di sini bisa kita pahami ya. Berikut adalah contoh-contoh takdir mu'allaq. Jadi buat teman-teman semuanya, takdir mu'allaq adalah ketetapan Allah yang digantungkan pada usaha manusia, artinya ketetapan tersebut bisa berubah. Yang pertama, kepandaian. Ini contoh ya. Yang pertama, kepandaian. Jadi, pandai atau tidaknya seseorang itu tergantung kepada usahanya dia. Jadi, kalau misalkan anak tersebut rajin belajar, maka dia akan menjadi orang yang pandai. Kalau misalkan anak tersebut malas belajar, maka anak tersebut ya mungkin jauh dari kata pandai atau kurang pandai ya. Kita tidak boleh mengatakan seseorang itu bodoh, tapi harus mengatakan kurang pandai. Karena semua manusia diciptakan oleh Allah, tidak ada yang bodoh. 90% manusia itu pandai atau pintar. Yang 10% dibagi dua, 5% kurang pandai, 5% jenius. Jadi yang rajin belajar bisa pandai, bisa jenius. Bahkan yang malas pun ya, atau yang kurang pandai pun ada kemungkinan bisa menjadi orang yang jenius ya, seperti Einstein, Honda dan sebagainya ya. Mereka itu sampai tidak lulus kelas tapi menjadi orang yang sangat terkenal. Yang kedua, dari segi kesehatan. Nah, kesehatan adalah
takdir mu'allaq atau qadar mu'allaq. Jadi jangan pernah mengatakan ketika kita sakit ya sudahlah gitu. Kalau sakit ya sakit aja karena ini sudah takdir Allah. Jadi kita tidak boleh mengatakan hal tersebut karena yang namanya kesehatan itu adalah qadar mu'allaq, sesuatu yang perlu kita usahakan supaya kesehatan kita akan selalu terjaga gitu. Jadi kalau misalkan kita sakit, kita tetap harus berikhtiar berusaha agar penyakit kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketiga, kemakmuran atau kesejahteraan dalam hidup. Nah, ini juga sama berhubungan dengan rezeki, berhubungan dengan kemakmuran kehidupan kita ya, ini juga sama ya. Semuanya tergantung pada usaha kita. Nah, kemudian yang kedua ada takdir atau qadar mubrom. Nah, qadar mubrom ini tidak dapat dielakkan ataupun sudah pasti dan tidak akan bisa dirubah. Contohnya kelamin manusia. Nah, ini ya. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan ataupun lagi mengandung, ibu hamil di USG, ketika dicek ternyata kata dokter jenis kelaminnya perempuan hasil USG dan ternyata saat keluar laki-laki. Nah, ini tidak bisa berubah ya karena ini sudah takdir mubrom atau qadar mubrom, ketentuan Allah yang sama sekali tidak bisa dirubah. Kemudian ajal, umur, usia. Nah, ini tidak bisa dirubah. Kemudian dalam Al-Qur'an di sini dijelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Quran surah Al-A'raf ayat ke-34 surah ke-7. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batasan usia. Apabila ajalnya tiba, maka mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan walaupun hanya sesaat. Walaupun hanya 1 menit, 1 detik sekalipun kita tidak bisa menundanya atau mempercepatnya. Jadi ajal manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian mungkin akan timbul pertanyaan, kalau misalkan ajal sudah ditentukan oleh Allah, lantas untuk apa kita berdoa supaya panjang umur? Nah, ya jadi kita harus memahami doa kita agar panjang umur dengan kenapa kita harus Kenapa kita harus berdoa supaya kita panjang umur? Orang tua kita panjang umur, sedangkan usia itu, ajal itu sudah ditentukan oleh Allah gitu. Nah, maksudnya adalah doa kita agar panjang umur itu bukan hanya dari segi usia secara zahiriyah, bahwasanya umur kita panjang sampai lewat dari 70 tahun, 100 tahun mungkin. Tetapi yang dimaksud panjang umur di sini saat kita berdoa adalah walaupun kita sudah tiada, sudah meninggal, tapi orang masih mengingat diri kita. Orang masih tahu siapa kita, meskipun kita sudah meninggal. Nah, ini yang dimaksud dari panjang umur yang selalu kita minta dalam sebuah doa. Maka ada pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan kebaikan. Artinya, orang yang panjang umur adalah dia yang sudah tiada sekalipun, kebaikannya akan selalu terkenang oleh orang lain. Ya, jadi maksudnya seperti itu. Ya, untuk berikutnya, manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menenangkan jiwa. Jadi orang yang beriman kepada qada dan qadar, jiwanya akan tenang. Jadi dia tidak akan marah ataupun hatinya tidak bisa menerima, tidak ridha, tidak ikhlas terhadap ketentuan Allah karena dia menyadari bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Jadi ketika hal yang terjadi kepada kita, kalau kita menyadari akan kehendak Allah, akan qada dan qadar, maka kita akan senantiasa menjadi orang yang sabar. Sabar menghadapi cobaan dari Allah, menghadapi musibah-musibah yang diberikan oleh Allah. Karena hatinya menyadari bahwasanya segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan sifat optimis. Yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong, takabur. Kenapa? Karena ya kita tidak bisa berdaya tanpa adanya Allah. Apa yang perlu kita sombongkan itu, sedangkan segala sesuatu usaha kita semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang
disampaikan, saya bahas pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan juga untuk Anda semua. Terima kasih yang sudah menonton, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, kemudian di like, komen juga boleh, dan juga di share atau dibagikan ke media sosial teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lemur situ bojong haur sagaranten ramayana sakitu nu kapihatur hapunten kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.